Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter terbaru kali ini berakhir saat Zovan hendak memilih para elit yang akan ikut serta dalam kompetisi naga ganda. 3 iblis neraka yang menjadi pendamping mereka nampaknya terlihat tidak begitu puas dengan beberapa orang. Ia bisa memahami para kandidat lainnya, tapi tidak dengan Yu'er dan juga Quilang yang baru saja mencapai ranah visi dewa. Mereka bertanya kepada Zovan alasan kenapa Yu'er dan juga Quilang dimasukkan. Lalu Zovan pun berkata, karena mereka berdua adalah muridku. Aku ingin mereka melihat bagaimana cara dunia bekerja. Tentunya itu adalah alasan yang konyol. 3 iblis neraka tahu benar bagaimanakah kompetisi naga ganda. Mengirim mereka itu berarti sama saja dengan mengantarkan nyawa. Ketiga iblis neraka menganggap jika Zovan tengah bermain-main dan akan melaporkan hal ini kepada pimpinan sekte. Tapi sebelum mereka bergerak, Zovan pun memperlihatkan sebuah token yang memiliki tanda pimpinan sekte, yang artinya perkataan dan perbuatan Zovan semuanya atas persetujuan pimpinan sekte. Tentunya itu membuat ketiga iblis neraka sedikit kesal, karena pada akhirnya ia harus memperlakukan Zovan seperti pimpinan sekte. Di sisi lain, para murid bahkan sampai menahan tawa saat melihat Zovan memperlakukan 3 iblis neraka. Tentu saja itu membuat ketiganya lebih kesal dan meminta mereka untuk diam. Begitu juga dengan Zovan. Ia pun memperingati mereka dan setelahnya mengeluarkan sebuah pil dan memberikan mereka masing-masing 1 pil. Saat dibuka ternyata itu adalah pil tingkat 7. Sebetulnya pil tingkat 7 adalah sebuah kemewahan di sekte Demonic Scheme. Tapi semenjak mereka menjadi elit di kantor tenaga kerja, itu seperti barang biasa. Quigang menjelaskan bahwa hampir setiap hari ia meminum pil dan yang paling rendah adalah pil tingkat 7. Dan karena Zovan yang memberikannya, tidak ada yang ragu untuk meminumnya. Melihat hal tersebut tentunya membuat 3 iblis neraka cemburu. Ia pun meminta kepada Zovan juga, tapi Zovan menolak dan berkata, sepertinya kalian salah paham. Jika aku memberikan ini kepada kalian, lalu siapakah yang akan menjaga mereka? Dan saat itulah sebuah teriakan dari murid-murid mulai terdengar. Ya, tiba-tiba tubuh setiap orang menjadi kaku. Barulah setelahnya Zovan menjelaskan bahwa itu bukanlah pil tingkat 7 biasa, melainkan pil racun, atau katakan saja pil zombie. Setelah meminum pil tersebut, tubuh setiap orang akan menjadi kaku, bahkan sangat sulit untuk bergerak. Mengetahui hal tersebut, 3 iblis neraka nampak sangat marah. Ia pun berkata, Zovan, sebenarnya apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin membunuh mereka dan pergi ke kompetisi naga ganda seorang diri? Zovan pun menjelaskan, memang apalagi yang bisa mereka lakukan dengan kondisi saat ini? Pergi dengan seadanya sama halnya dengan mengantarkan nyawa. Jadi bukankah lebih baik mati di tanganku saja? Dan lagi-lagi setiap iblis neraka protes. Zovan selalu mengeluarkan token pimpinan sekte dan membuat mereka terdiam. Ya, pada akhirnya 3 iblis neraka pun sadar ini bukanlah hal yang terlalu buruk. Walaupun ini sangat kejam, tapi pada akhirnya ini adalah pelatihan yang harus mereka lalui. Setelahnya Zovan pun mulai menjelaskan bahwa mereka harus pergi dengan kondisi seperti itu sampai menuju kompetisi naga ganda. Setelahnya barulah Zovan akan membebaskan mereka. Ya, Zovan tahu benar ini adalah pelatihan yang paling efektif yang bisa mereka lakukan untuk mengikuti kompetisi naga ganda. Karena dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan melawan tuan muda keduaan saja adalah hal yang sulit. Dan sebenarnya Zovan juga ingin memakan pil tersebut, tapi sayangnya hanya dialah yang bisa mengoperasikan pil tersebut, jadi memakannya terlalu beresiko. Setelahnya Zovan berkata bahwa ia akan menunggu 1 mil dari tempat mereka sekarang. Dan setelahnya Zovan pun menghilang.
15 menit pun berlalu dan para murid hanya bergerak kurang lebih 1 meter. Itu membuat 3 iblis neraka frustasi karena bahkan bayi yang terjatuh saja lebih cepat dibandingkan dengan mereka. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di sekte mistik surgawi, nampak Chu Qingcheng tengah meminta izin kepada seniornya. Ya, sepertinya Chu Qingcheng mengikuti kompetisi naga ganda, tapi tidak dengan seniornya karena kondisinya yang belum pulih. Lalu sang senior hanya berpesan satu, jika kau bertemu dengan salah satu iblis dari sekte Demonic Scheme, jangan terlalu kejam. Aku tidak ingin pedangku melukainya. Ya, yang membuatnya cedera nampaknya adalah seorang dari sekte Demonic Scheme. Walau begitu, tapi itu membuat dirinya melepaskan semua penyesalannya. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di sekte jiwa iblis, nampak penatua Mo tengah mendampingi tuan muda kedua dan tuan muda ketiga untuk melapor apa yang telah terjadi di sekte Demonic Scheme, dan itu sepertinya membuat pimpinan sekte murka. Bagaimana bisa mereka dikalahkan oleh sekte terendah dan bahkan oleh seorang buruh juga. Lalu tuan muda kedua dan tuan muda ketiga pun mulai menjelaskan situasinya. Bahkan penatua Mo juga menjelaskan bahwa lawannya bukanlah sosok yang muda, tapi walau demikian pimpinan sekte tidak ingin menerima alasan apapun karena walau bagaimanapun mereka dikalahkan oleh orang-orang dari sekte terendah. Dan saking kesalnya ia bahkan ingin mengambil salah satu lengan dari tuan muda kedua karena telah dikalahkan. Mendengar hal tersebut, tuan muda ketiga pun memohon agar pimpinan sekte atau ayah mereka tidak mengambil tangan saudaranya. Tapi nampaknya pimpinan sekte tidak terlalu peduli karena siapapun yang akan mencapai ranah eternal, anggota tubuh hanyalah sebuah hiasan. Tapi pada akhirnya pimpinan sekte pun memberikan alternatif lain. Daripada dipotong tangannya, apakah ia ingin menerima hukuman seperti dibakar selama 49 hari? Dan nampaknya tuan muda kedua lebih memilih dihukum seperti dibakar. Tapi tiba-tiba seseorang pun memasuki ruangan. Ternyata itu adalah tuan muda pertama. Ia pun meminta ayahnya untuk menghentikan hukuman tersebut. Awalnya pimpinan sekte menolak mengingat ia telah dikalahkan oleh seseorang dari sekte kelas bawah. Tapi tuan muda pertama menjelaskan tidak peduli status ataupun dari manakah mereka berasal, kekuatan adalah segalanya. Melihat tuan muda kedua atau adiknya dikalahkan oleh orang yang kuat, maka menurutnya itu bukanlah masalah besar. Lagi pula kompetisi naga ganda akan segera tiba. Jika adiknya mendapat hukuman, maka kondisinya akan merugikan sekte saat kompetisi naga ganda. Mendengar penjelasan tersebut, nampaknya pimpinan sekte pada akhirnya setuju. Ia pun berkata bahwa hukuman akan ditunda dan kinerjanya nanti di kompetisi naga ganda juga akan mempengaruhi terkait dengan hukuman tersebut. Mendengarkan perkataan pimpinan sekte, tuan muda kedua pun berterima kasih. Lalu semua orang pun pergi kecuali tuan muda pertama. Pimpinan sekte bertanya, bagaimana menurutmu terkait dengan pekerja yang dimaksud oleh saudara-saudaranya? Dan dari sudut pandang tuan muda pertama, nampaknya kompetisi naga ganda akan menjadi semakin menarik. Dengan kemunculan sosok misterius yang kuat, itu berarti sekte Demonic Scheme mengincar posisi sekte tingkat menengah. Walaupun pimpinan sekte juga tidak bisa menargetkan mereka memasuki sekte superior atau sekte tingkat tertinggi, tapi setidaknya ia berharap kepada anak tertuanya untuk mempertahankan posisi mereka di sekte menengah. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di sebuah gua, terlihat dua orang yang tengah berbincang. Mereka adalah kakak dan juga adik senior. Kakak senior baru saja menyelesaikan pelatihan tertutup dan adik senior menunggu di luar. Adik senior pun memujinya karena kekuatannya yang dahsyat. Ia bahkan menganggap jika kakak seniornya sebagai talenta atau jenius terbaik di dataran barat karena sudah berada di tahap eternal selama bertahun-tahun.
Dan karena kompetisi naga ganda akan segera dimulai, mereka pun harus bergegas. Tapi sepertinya adik senior belum menyelesaikan pelatihannya. Jadi mau tidak mau kakak senior pun harus menunggu lebih lama. Setelah 6 jam yang sangat membosankan, kakak senior pun merasakan aura yang kuat. Dan saat itu ia pun sadar bahwa adik seniornya telah berhasil menyatukan jiwanya. Saat itu ia pun bergumam, sepertinya bocah itu telah merenggut atau mengambil gelar jenius terbaik di dataran barat dari tanganku. Berpindah ke sisi lainnya, nampak seorang penatua terlihat marah. Ia berkata, "Di mana Yanmo?" Seseorang wanita pun menjawab, "Sepertinya senior tengah bosan, oleh sebab itulah ia pergi untuk berkeliling." Penatua nampak kesal karena kompetisi naga ganda sudah dekat. Ia takut jika Yanmo tidak hadir dalam kompetisi naga ganda. Lalu seorang lainnya menjelaskan tidak mungkin seniornya tidak hadir dalam kompetisi naga ganda, mengingat ia sangat ingin sekali bertarung dengan orang-orang jenius dari berbagai macam sekte. Berpindah ke sisi lainnya, rombongan dari sekte mistik surgawi akhirnya tiba di sebuah kota dan sepertinya ada sosok misterius yang tengah memperhatikan mereka. Beralih ke sisi lain, nampak sekelompok orang yang tengah berjalan sambil berteriak, "1, 2, 1, 2," dan ternyata mereka adalah anggota dari sekte Demonic Scheme. Awalnya mereka berjumlah 12 orang, kini mereka hanya tersisa kurang dari 10. Ya, selama perjalanan siapapun yang berhenti akan berubah menjadi batu dan hancur. Itulah efek dari pil racun yang diberikan Zovan kepada mereka. Quilang yang masih berada di dalam barisan menoleh ke belakang dan bertanya, "Gang Er, apakah kau baik-baik saja?" Gang Er atau Quigang pun menjawab, "Ya ayah, aku baik-baik saja. Tapi sudah lama aku tidak berkultivasi, aku merasa sangat lelah. Akhirnya aku pun tahu apa arti dari kehidupan yang lebih buruk dibandingkan dengan kematian." Dan anehnya setiap orang di sana setuju dengan argumen Quigang. 10 hari telah berlalu, mereka bahkan menyaksikan rekan-rekannya mati karena tidak kuat untuk bertahan dan bergerak. Adapun Quilang sebenarnya ia juga ingin menyerah, tapi anaknya lah yang menjadi satu-satunya alasan baginya untuk bertahan. Di sisi lain, Zovan dan 3 yang mulia memantau pergerakan dari para murid-murid. Lalu yang mulia bertanya, "Zovan, sudah 10 hari berlalu, beberapa murid juga sudah mati. Tidak bisakah kita menghentikannya? Aku takut tidak ada yang bisa bertahan sampai dimulainya kompetisi naga ganda." Zovan pun menjawab, "Jika demikian biarkan aku saja yang hanya ikut kompetisi." Mendengar hal tersebut, ketiganya pun cemberut. Apalagi perkataan Zovan adalah perkataan pimpinan sekte. Tapi nampaknya mereka masih kasihan dengan anak-anak yang belum beristirahat. Oleh sebab itulah mereka berkata kepada Zovan, "Tidak bisakah mereka beristirahat sejenak?" Lalu Zovan pun berpikir, "Baiklah, karena mereka sudah bekerja dengan keras dan bahkan saat ini mereka bisa melangkah seperti biasa, aku akan memberikan keringanan." Lalu Zovan pun pindah ke hadapan anak-anak yang tengah berjalan dan berkata, "Oke, karena para yang mulia memohon kepadaku agar kalian beristirahat, aku akan membiarkan kalian bersantai saat tiba di kota selanjutnya." Mendengar hal tersebut, nampaknya murid-murid nampak senang. Mereka bahkan berusaha untuk mempercepat langkahnya agar bisa tiba lebih cepat di kota selanjutnya. Tapi sayangnya mereka tidak menyadari ada hal buruk yang akan menimpa mereka. Chapter pun berakhir. Ya, itulah apa yang mungkin akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.